Maka selayaknya lah kita jangan sampai Islam kita itu menjadi tidak baik. Dan salah satu cara agar Islam itu tetap baik pada diri kita, kita amalkan dalam keseharian kita, dan betul-betul Islam itu sebagai pilihan utama dan menjadi modal utama untuk kita selamat dunia dan akhirat kita, maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudahlah, kalau hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak. Duduk berjam-jam main catur, beli ikan pun sampai buntuk ikannya kata orang. Hal-hal yang semacam itu mungkin kita semuanya insya Allah udah tahu, tidak bakalan mungkin untuk diingatkan lagi. Tapi kalau dalam hal-hal yang terkait masalah keagamaan, ini hal yang mungkin penting untuk kita ingatkan. Ya, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang menjadikan agama kita, agama Islam itu rusak. Sebagai muslim tidak sempurna keislamannya. Maka oleh karena itu subuh hari ini ada dua hal yang patut untuk kita jaga, kita hindari agar jangan sampai keislaman kita itu rusak karena hal yang tidak bermanfaat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama hal yang tidak bermanfaat yang harusnya kita hindari itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sepakat tentang hal itu. Karena Nabi SAW pun mengajarkan kita untuk berdoa agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau penjelasan para ulama, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Jelas. Semua orang tahu sebenarnya tentang sholat. Tahu kalau salat itu adalah rukun Islam. Tahu kalau salat itu adalah tiangnya agama. Tahu kalau seandainya semua amalan kebaikan apapun nanti di akhirat tidak bakalan pernah dihitung. Nggak bakalan pernah mendatangkan kebaikan kalau salatnya rusak. Tahu, bahkan anak TK, anak kecil tahu kalau seandainya salat itu wajib. Tapi kalau pengetahuan itu tidak menjadikan kita mengamalkannya, maka ilmu inilah yang dikatakan tidak bermanfaat. Masih saja terkadang itu mengalaskan dunia sebagai alasan meninggalkan sholatnya. Kenapa tidak sholat? Capek. Kenapa tidak sholat? Sibuk. Kenapa tidak sholat? Belum mandi. Kenapa tidak sholat? Banyak lagi alasan-alasan yang lainnya. Jadi hal yang seperti itu menjadi hal utama dan pertama. Tidak bermanfaatnya ilmu seseorang. Tahu dia ilmunya tapi kurang untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Bahkan terkadang betul-betul tidak diamalkan. Inilah kalau di dalam pepatah Arab mengatakan kasyajari bila thamarin, ada pohonnya tapi nggak ada buah. Kadang memang kelihatan rimbun, bagus, tapi lebih banyak mendatangkan sampah kayaknya. Lama-lama ya ditebang akhirnya. Tapi kalau adalah rimbun, banyak buahnya, banyak manfaatnya, maka itu akan jauh lebih baik, sangat lebih baik ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, ilmu-ilmu yang kita ketahui. Coba, siapa yang tidak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib? Semuanya tahu, dan bahkan itu juga rukun Islam. Siapa yang tidak tahu? Bagi mereka yang punya utang wajib bayar puasa, bayar utang puasa maksudnya. Tapi ternyata jamaah sekalian, Bapak Ibu yang jadi perhatian kita saat ini kita udah masuk bulan Sya'ban. Kurang dari sebulan nanti Ramadan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan disampaikan sampai usia Ramadan. Saya bertanya kepada siswa-siswa yang di sekolah, terutama anak-anak putri. Ternyata masih banyak mereka yang punya utang puasa. Ini kemana orang tuanya, ini kemana gitu. Salah satu alasan yang sangat banyak dijawab oleh siswa itu adalah tidak diingatkan oleh orang tua katanya. Dia punya utang puasa. Tapi kalau ditanya, tahu tidak puasa Ramadan itu wajib? Tahu. Tahu tidak kalau seandainya ganti puasa itu wajib? Tahu. Anak-anak gadis kita, Bapak Ibu, ketika mereka punya utang puasa nggak bayar, maka masih ada kesempatan nih, ada beberapa hari tersisa, cepat-cepat untuk diingatkan anak gadisnya. Anak bujangnya juga begitu ternyata. Waktu Ramadan ada sakit, waktu Ramadan ada
batalkan puasanya? Berapa hari? Coba segera ditanyakan, dihitung. Jangan sampai nanti malahan pengetahuan itu hanya sebatas teori yang dia pelajari ketika di sekolah. Wajib qada puasa Ramadan, tapi tidak pernah diamalkan. Yang tanggung jawab siapa? Sekali lagi, jawaban anak-anak itu karena orang tuanya tidak mengingatkan. Hati-hati, itu jadi tidak bermanfaat juga. Yang lainnya juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa banyak orang-orang yang berbuat kerusakan bukan karena mereka bodoh, tapi karena ilmunya mungkin entah kelebihan atau apa, akhirnya apa? Tidak mendatangkan manfaat, justru malahan untuk kerusakan. Para koruptor bukan karena mereka bodoh, tapi karena saking pintarnya ngakali sistem keuangan kali, akhirnya mereka ambil. Ya, ini yang pertama, bahwasanya hal yang tidak bermanfaat pada diri seseorang itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk bagian daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan? Ketika kita mungkin sebagai orang tua ngajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, ilmu yang salah, yang keliru. Sekali lagi, jemaah sekalian, saya ini guru, sering bertanya kepada siswa-siswanya. Di sekolah ini kami wajib salat zuhur berjamaah, wajib salat asar berjamaah. Jadi suatu ketika ada beberapa siswi, mereka nggak ikut sholat. Tanya, yang ini haid, yang itu haid, yang ini belum mandi. Ketika ditanya itu kenapa nggak ikut sholat, belum mandi, jawabannya. Duh, tadi berangkat ke sekolah nggak mandi. Bukan mandi itu pak, katanya. Mandi apa ya? Mandi bersih dari haid. Loh, belum mandi bersih dari haid, emang berapa lama udah selesai haidnya? 3 hari. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa belum mandi? Bukan karena tidak ada air. Jawabannya, kami kalau mandi haid itu disuruh pakai kasai langir, malas katanya. Ada yang lebih parah lagi sebenarnya. Ada salah satu anak, alasannya karena jauh pak katanya. Apanya yang jauh? Jauh pulang ke Ledo. Kenapa harus pulang ke Ledo mandi wajibnya? Mau ngambil kasai langirnya itulah kata mak di sana. Astagfirullahaladzim. Mandi wajib setelah haid, pakai kasai, pakai langir, dan itu wajib. Saya tanya siapa yang ngajarkan uannya? Ya. Saya kira ini cerita entah zaman kapan lah gitu. Ternyata saat ini masih ada gitu. Ajaran kayak begitu masih ada gitu. Kalau dulu kan aneh-anehnya, kalau anak gadis pertama kali haid, ketika selesai haid, maka ketika mau mandi pertama, mandi wajib haid yang pertama, dia berada di depan cermin, kemudian baca doa katanya. Doanya salah satunya itulah kasaiku kasai langit, yang apa lanjutannya? Pantunnya.